Gaun pengantin yang ternoda, hanya segini kemampuan suamimu memberi mahar yang bahkan tidak cukup untuk membeli satu tas brandedku. Suara itu melengking di sela-sela riuh rendah tamu undangan. Itu suara Kak Melisa, kakak iparku. Ia berdiri di samping pelaminan sambil menatap sinis ke arah kotak mahar yang berisi seperangkat alat salat dan uang tunai sederhana. Aku, Anindya, hanya bisa menunduk. Jemariku meremas kain kebaya putih yang terasa mulai menyesakkan dada. Di sampingku, Bayu duduk tegak dengan tenang. Ia mengenakan jas hitam yang tampak sedikit kekecilan di bagian bahu jas sewaan. Murah yang dipaksakan ibuku karena ia melarang Bayu membeli jas baru dengan alasan buang-buang uang untuk orang desa. Sudahlah Mel, namanya juga anak petani, sahut ibu dari kursi besan dengan suara yang sengaja dikeraskan. Anin saja yang keras kepala. Sudah dijodohkan dengan pengusaha properti seperti Bram, malah memilih laki-laki yang bau lumpur. Lihat itu ayahnya. Ibu menunjuk ke arah bapak mertuaku, Pak Winarno. Beliau duduk di kursi tamu barisan depan dengan kemeja batik yang sudah pudar warnanya. Di bawah kursinya, ada sebuah tas karung berisi sesuatu yang katanya hadiah spesial. Memalukan, desis ibu lagi. Puncak penghinaan terjadi saat sesi foto keluarga. Kak Danu, kakak kandungku, berjalan dengan angkuh sambil membawa piring berisi rendang. Saat melewati Bayu, ia sengaja tersandung. BRAAAK. Kuah rendang yang berminyak dan kental itu tumpah tepat di atas sepatu bot karet yang diletakkan Pak Winarno di samping kursi pelaminan hadiah yang tadi diejek semua orang. Tak berhenti di situ, cipratannya mengenai ujung kebaya pengantinku yang putih bersih. "Aps, sorry, tangan gue licin," ucap Danu tanpa dosa. Ia malah tertawa meremehkan. "Lagian, ngapain sih bawa sepatu kebon ke gedung mewah begini? Jadi kotor kan Mas Danu? Itu sengaja kan?" teriakku dengan mata berkaca-kaca. "Anin, jaga mulutmu," bentak ibu membela Danu. "Kakakmu benar. Suamimu itu yang tidak tahu tempat. Lihat, sekarang baju pengantinmu kotor. Ini pertanda kalau pernikahanmu ini memang kotor dan tidak direstui alam." Aku menoleh ke arah Bayu, berharap ia marah atau membantah. Namun, pria itu justru berlutut di depanku. Tanpa rasa malu, ia mengambil tisu dan mulai menyeka kuah rendang yang mengotori sepatuku dan bajuku dengan sangat lembut. "Maafkan aku, Anin, karena aku, kamu jadi dihina begini," bisiknya lirih. Hampir tak terdengar di tengah tawa sepupu-sepupuku yang menyaksikan adegan itu. Siuloilah kami adalah badut sirkus. Pak Winarno, bapak mertuaku, bangkit dari duduknya. Ia mendekat, menatap sepatunya yang kotor terkena kuah daging, lalu menatap ibu dan Kak Danu bergantian. "Maaf kalau kehadiran kami mengotori kemewahan keluarga kalian," ucap Pak Winarno tenang. Suaranya berat dan berwibawa. "Meski pakaiannya lusuh, tapi tanah yang kalian pijak hari ini mungkin tidak semewah yang kalian kira." "Halah, tua bangka banyak bicara. Pergi sana ke belakang, makan di dapur sama pelayan," usir Danu kasar. Aku melihat Bayu mengepalkan tangannya sejenak hingga buku-buku jarinya memutih. Tapi kemudian ia menghela napas panjang. Ia menatap bapaknya. Dan Pak Winarno memberikan kode gelengan kepala yang sangat tipis, seolah mereka sedang berkomunikasi dalam diam. "Ayo Anin, kita selesaikan acara ini," ajak Bayu sambil membantuku berdiri. Saat aku melangkah turun dari pelaminan dengan noda minyak di bajuku, aku mendengar bramantan tunanganku yang diundang ibu berbisik tepat di telingaku, "Kamu akan menyesal Anin. Hari ini kamu ratu sehari, besok kamu hanya akan jadi buruh di sawah suamimu." Aku tidak menjawab, namun dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa Bayu dan bapaknya begitu tenang? Dan mengapa saat Bayu mengeluarkan ponsel tuanya di bawah meja, aku sempat melihat sebuah pesan singkat masuk dengan nama kontak gubernur yang berbunyi, "Selamat atas pernikahannya."
Tuan muda, lahan 500 hektar di pusat kota sudah selesai proses balik namanya. Langkahku terhenti. Aku menatap punggung suamiku yang masih dihujat oleh keluargaku. Siapa sebenarnya pria yang baru saja kunikahi ini? Langkahku terhenti. Menatap punggung Bayu yang masih tegap meski dihujani tatapan rendah dari keluargaku. Pertanyaan tentang pesan singkat dari gubernur itu terus berputar di kepalaku. Namun aku belum sempat bertanya, karena ibu sudah menarik lenganku dengan kasar. Jangan melamun, cepat ganti bajumu yang kotor itu, dan bantu pelayan membereskan sisa catering. Bentak ibu, seolah aku bukan pengantin, melainkan asisten rumah tangga tambahan. 1 minggu setelah pernikahan yang memilukan itu, penderitaanku belum berakhir. Ibu memaksaku hadir di acara arisan rutinnya yang diadakan di sebuah restoran fine dining paling bergengsi di pusat kota. Datang dan tunjukkan wajahmu, biar semua orang tahu betapa malangnya nasibmu punya suami petani. Ketusnya saat menjemputku. Aku datang dengan dress sederhana yang sudah lama ada di lemariku. Tak ada perhiasan, tak ada tas mewah. Sementara itu, Kak Melisa duduk di tengah lingkaran sosialita dengan tas kulit buaya seharga ratusan juta. "Oh, ini dia pengantin baru kita yang viral itu?" seru salah satu teman ibu dengan nada mengejek yang kental. "Gimana rasanya tinggal di desa, Nin? Masih bisa pakai parfum? Atau sekarang baunya sudah berubah jadi bau pupuk kandang?" Gelak tawa pecah di seluruh ruangan. Aku hanya bisa meremas jemariku di bawah meja. "Kalian ini jangan begitu," potong Kak Melisa sambil mengaduk tehnya dengan anggun. "Anin ini sedang berhemat, kan? Suaminya cuma punya motor butut. Mana kuat beli bensin kalau harus gaya-gayaan." "Oh iya, Nin. Tadi aku lihat suamimu parkir di depan. Kasihan ya, motornya hampir diseret satpam karena dianggap merusak pemandangan depan lobi." Wajahku memanas. Aku baru saja akan berdiri untuk pergi ketika tiba-tiba seorang pria berseragam manajer restoran masuk ke ruangan pribadi kami dengan wajah pucat pasi. "Mohon maaf ibu-ibu sekalian," ucap sang manajer dengan suara bergetar. "Saya harus meminta kalian segera mengosongkan ruangan ini." Ibu menggebrak meja. "Apa-apaan kamu? Kami sudah bayar mahal. Kamu tahu saya siapa?" "Saya pelanggan tetap di sini." "Saya tahu, Nyonya, tapi pemilik baru gedung ini baru saja tiba untuk inspeksi mendadak. Beliau memerintahkan agar semua tamu yang berisik dan tidak sopan segera dikeluarkan tanpa terkecuali," jelas sang manajer. Matanya sesekali melirik ke arah pintu. "Pemilik baru? Bukankah gedung ini milik konsorsium asing?" tanya Kak Melisa heran. "Sudah berpindah tangan tadi pagi, Nyonya. Dibeli secara tunai oleh seorang pengusaha muda," jawab manajer itu. Saat ibu dan Kak Melisa masih beradu argumen, pintu ruangan terbuka. Aku terkesiap. Bayu berdiri di sana. Namun, ia tidak memakai kaos kumal atau jaket yang biasa ia kenakan. Ia memakai kemeja putih bersih dengan bawahan kain tenun yang terlihat sangat mahal. Di belakangnya, berdiri 3 orang pria berjas hitam yang membawa map tebal. "Bayu, ngapain kamu kesini?" teriak ibu geram. "Mau malu-maluin saya lagi? Pergi ke parkiran sana." Bayu tidak marah. Ia menatapku dengan tatapan lembut, lalu beralih menatap ibu dan Tuman Temonia dengan dingin. "Aku kesini untuk menjemput istriku. Dan sepertinya restoran ini tidak cocok untuk tempat kalian berkumpul." "Heh, anak petani. Kamu pikir siapa? Kamu bisa mengatur kami." Kak Melisa berdiri, menunjuk wajah Bayu. "Manajer, kenapa orang ini dibiarkan masuk?" Manajer itu justru membungkuk sangat rendah di hadapan Bayu. "Mohon maaf Tuan Muda, semuanya sudah sesuai perintah Anda. Daftar hitam untuk tamu-tamu ini sudah kami proses. Mereka tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di seluruh properti milik AgroCity Group mulai detik ini." Ibu tertawa sumbang. "Tuan Muda, kamu panggil si bau lumpur ini Tuan Muda. Kamu sudah gila ya?" Bayu melangkah mendekati meja, mengambil tagihan arisan yang terletak di sana, lalu merobeknya menjadi 2. "Gedung ini
restoran ini, dan tanah yang kalian tempati sekarang. Semuanya baru saja saya beli atas nama Anindya sebagai hadiah 1 minggu pernikahan kami hening. Ruangan itu mendadak sesunyi kuburan. Ibu dan Kak Melisa membeku. Mulut mereka menganga lebar. Ayo, Anin, ajak Bayu sambil meraih tanganku. Bapak sudah menunggu di rumah, katanya. Dia ingin menunjukkan padamu di mana sebenarnya batas wilayah ladang miliknya di kota ini. Aku berjalan keluar dengan kepala tegak, melewati ibu dan kakakku yang masih mematung seperti patung garam. Saat melewati lobi, aku melihat puluhan karyawan restoran membungkuk hormat pada suamiku. Namun, kejutan sesungguhnya baru dimulai saat kami sampai di depan pintu keluar. Bukan motor butut yang menunggu, melainkan sebuah mobil Rolls-Royce hitam dengan plat nomor khusus yang membuat jantungku hampir copot. Bayu, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku gemetar. Bayu membukakan pintu mobil untukku, lalu berbisik pelan. Ini baru awal, Anin. Besok, keluargamu akan tahu bahwa orang yang mereka usir dari rumah adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Kata-kata Bayu masih terngiang di telingaku saat Rolls-Royce itu membelah jalanan kota. Namun aku belum benar-benar pulih dari rasa terkejutku. Malam itu, Bayu tidak membawaku ke hotel mewah, melainkan kembali ke rumah kontrakan kecil kami. Kita harus melihat sandiwara ini sampai babak terakhir, katanya misterius. Keesokan paginya, badai yang sesungguhnya datang. Bukan dalam bentuk hujan, melainkan dalam bentuk surat sita yang dibawa oleh jurusita pengadilan ke rumah masa kecilku, rumah yang kini ditempati ibu dan Kak Danu. Apa amaan ini? Kalian tidak bisa menyita rumah saya. Saya ini pemilik perusahaan ekspor-impor, teriak Kak Danu dari balik pagar. Saat aku dan Bayu tiba di sana, ibu berlari keluar dengan wajah pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Danu, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang ini mengeluarkan barang-barang kita? Di trotoar, semua barang mewah mereka, sofa kulit, TV 80 inci, hingga koleksi tas Kak Melisa ditumpuk begitu saja, seperti sampah. Tetangga mulai berbisik-bisik, menonton kejatuhan keluarga yang selama ini terkenal sombong itu. Maaf Pak Danu, ucap petugas sita itu dengan dingin. Sertifikat rumah ini sudah dijadikan jaminan utang judi dan investasi bodong oleh Anda sendiri. Dan karena Anda gagal bayar selama 3 bulan, aset ini telah dilelang dan dibeli oleh pihak ketiga. Siapa? Siapa yang berani membeli rumahku? Raung Danu, frustrasi. Tepat saat itu, Bayu melangkah maju. Ia berdiri di depan gerbang dengan tangan di saku celana kainnya yang sederhana. Aku yang membelinya, Kak Danu. Ibu menoleh. Matanya merah karena amarah dan malu. Kamu? Jangan membual, Bayu. Kamu itu cuman anak petani miskin. Uang dari mana kamu? Hasil jual singkong 1 hutan pun tak akan cukup membeli 1 ubin rumah ini. Mungkin benar kalau hanya jual singkong. Bu, jawab Bayu dengan senyum tipis yang mematikan. Tapi bagaimana kalau singkong itu ditanam di atas tanah yang di bawahnya terdapat cadangan nikel terbesar di negeri ini? Dan bagaimana jika perusahaan yang menyita rumah kalian adalah anak perusahaan dari AgroCity Group? Kak Danu jatuh terduduk di atas aspal. Ia teringat kontrak investasi yang ia tanda tangani bulan lalu. Jadi, AgroCity itu milikmu, bukan milikku? Bayu meralat, lalu merangkul bahuku di depan semua orang. Milik bapakku. Dan sekarang, semuanya atas nama Anindya, termasuk rumah ini. Ibu mendadak berubah. Ia mencoba mendekatiku dengan wajah memelas yang menjijikkan. Anin, anakku sayang. Kamu dengar itu kan? Rumah ini atas namamu. Ayo, usir orang-orang ini. Biarkan ibu masuk kembali. Ibu khilaf. Nak, ibu hanya ingin mengetes kesetiaanmu pada Bayu. Aku menepis tangan ibu. Hatiku sudah terlalu keras karena luka yang mereka torehkan di hari pernikahanku. Maaf Bu, bukankah ibu sendiri yang bilang kalau aku lebih cocok tinggal di gubuk sawah? Sekarang,
Gubuk sawah itu terasa lebih terhormat daripada rumah yang penuh dengan kesombongan ini. "Anin, kamu tega pada ibumu sendiri!" teriak ibu histeris. "Aku hanya melakukan apa yang ibu ajarkan. Membuang sampah pada tempatnya," jawabku dingin. Bayu memberi isyarat pada petugas. "Keluarkan semuanya. Jangan ada satupun barang mereka yang tertinggal di dalam properti istriku." Di tengah tangisan histeris ibu dan makian Kak Danu yang kini berubah menjadi permohonan, Bayu membimbingku masuk ke dalam mobil. "Kita pergi kemana, Bayu?" tanyaku. Air mata haru menetes di pipiku. "Ke tempat yang seharusnya," jawabnya sembari menghidupkan mesin. "Kita akan menemui Bapak. Sudah saatnya kamu melihat ladang yang sebenarnya, di mana gubuk bambu yang kamu bayangkan ternyata memiliki landasan helikopter di belakangnya." Aku menatap spion, melihat ibu dan Kak Danu terduduk lemas di antara tumpukan barang mereka di pinggir jalan. Rasa iba itu ada, tapi rasa keadilan jauh lebih besar. Namun, aku belum tahu bahwa perjalanan menuju desa Bayu akan mengungkap rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar kekayaan properti. Mobil melaju meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju arah pegunungan yang hijau. Sepanjang perjalanan, Bayu hanya menggenggam tanganku tanpa banyak bicara. Aku masih berusaha mencerna semuanya. Bagaimana mungkin suamiku, yang dulu datang melamarku hanya dengan motor tua dan kemeja lungsuran, kini mengendalikan aset yang membuat keluargaku berlutut. "Kita sudah sampai, Anin," ucap Bayu lembut saat mobil mulai memasuki jalanan aspal pribadi yang sangat mulus, kontras dengan jalanan desa di sekitarnya yang berlubang. Di depan kami, sebuah gerbang besi raksasa dengan ukiran padi emas berdiri kokoh. Tidak ada papan nama perusahaan, hanya sebuah inisial sederhana. W. Winarno, tanyaku spontan. Bayu mengangguk. Saat gerbang terbuka, mataku terbelalak. Di balik hutan jati yang rimbun, bukan gubuk bambu yang kutemukan, melainkan sebuah mansion kolonial raksasa yang dikelilingi oleh hamparan rumah kaca, greenhouse modern, seluas mata memandang. Di kejauhan, aku melihat sebuah helikopter dengan logo yang sama, terparkir rapi di atas landasan beton. "Selamat datang di gubuk Bapak, Anin," ujar Bayu sambil membukakan pintu untukku. Beberapa pelayan berseragam rapi menyambut kami dengan tundukan khidmat. Di teras luas yang menghadap ke lembah, aku melihat bapak mertuaku, Pak Winarno. Beliau masih memakai caping tua yang sama, seperti di hari pernikahanku, sedang menyiram tanaman anggrek di pot tanah liat. "Bapak," aku berlari kecil dan menyalami tangannya. "Bapak, kenapa Bapak menyembunyikan semua ini?" Pak Winarno terkekeh. Suaranya renyah. "Anin, nak, bagi kami, tanah adalah segalanya. Menjadi petani bukan berarti miskin. Menjadi petani berarti menguasai sumber kehidupan. Orang kota hanya melihat kulitnya. Mereka lupa bahwa gedung tinggi mereka berdiri di atas tanah yang kami miliki." Tiba-tiba, suara deru mobil lain terdengar. Sebuah sedan mewah dengan plat dinas hitam berhenti tepat di depan teras. Seorang pria paruh baya dengan setelan safari wajah yang sering kulihat di berita televisi sebagai salah satu petinggi negeri ini turun dengan tergesa-gesa. Pria itu tidak menuju ke arah Bayu, melainkan langsung membungkuk di depan bapak mertuaku. "Pak Winarno, mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Saya datang untuk memohon pertimbangan ulang soal pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional di wilayah selatan." Aku membeku. Seorang pejabat tinggi memohon pada pria yang minggu lalu dihina oleh kakakku sebagai tua bangka bau lumpur. Pak Winarno bahkan tidak menoleh dari anggreknya. "Selesaikan urusanmu dengan Bayu. Dia yang sekarang memegang kuasa atas lahan-lahan itu. Saya sudah pensiun. Saya hanya ingin mengurus singkong saya." Pejabat itu beralih ke arah Bayu dengan wajah penuh harap. "Tuan muda Bayu, mohon bantuannya." Bayu menatap pria itu dengan dingin, lalu melirikku. "Istriku baru saja diusir dari rumahnya sendiri oleh orang-orang yang merasa punya kekuasaan.
saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik untuk bicara bisnis. Siapapun yang mengganggu Ibu Anindya, akan kami tertibkan Tuan Muda. Saya berjanji, ucap pejabat itu dengan nada gemetar. Aku menyadari satu hal yang mengerikan, sekaligus mengagumkan. Kekayaan Bayu bukan hanya soal uang di bank. Ini adalah kekuasaan yang bisa menggerakkan roda pemerintahan. Malam itu, saat aku duduk di balkon kamar kami yang sangat mewah, aku menemukan sebuah kotak beludru di atas meja rias. Di dalamnya, ada sebuah kunci dengan gantungan emas berbentuk gedung pencakar langit. Di bawahnya, ada secari kertas tulisan tangan bapak mertuaku. Ini kunci brankas rahasia di bawah lantai kamar ini. Isinya bukan emas, tapi sesuatu yang membuatmu bisa membeli harga diri orang-orang yang pernah menghinamu. Tanganku gemetar saat mencoba membuka ubin rahasia di bawah karpet bulu itu. Dan saat pintu besi kecil itu terbuka, aku melihat tumpukan map merah. Map-map itu adalah sertifikat kepemilikan saham mayoritas di bank, tempat Ibu dan Kak Danu meminjam uang. Bayu, bisikku saat ia masuk ke kamar. Ya, Anin, besok pagi kamu punya janji temu, bukan sebagai menantu yang dibuang, tapi sebagai pemilik bank yang akan menentukan apakah keluarga kita berhak mendapatkan pengampunan atau kehancuran total. Aku tidak bisa memejamkan mata malam itu. Di tanganku, map merah itu terasa lebih berat daripada tumpukan emas. Isinya bukan sekadar angka, melainkan dokumen yang bisa menghapus nama keluargaku dari peta bisnis kota ini hanya dengan satu goresan pena. Bayu, kenapa kamu memberikan kekuasaan sebesar ini padaku? Tanyaku sambil menatap suamiku yang sedang menyesap kopi hitam di balkon. Menatap hamparan ladang yang lebih mirip kerajaan hijau di bawah sinar bulan. Bayu menoleh. Matanya yang biasa tenang, kini memancarkan ketegasan. Karena hanya kamu yang tahu, rasanya sakit hati itu. Anin, aku ingin mereka tahu bahwa orang yang mereka injak-injek adalah orang yang memegang napas mereka. Keesokan harinya, aku tidak lagi memakai dress lama. Bayu memanggil penata busana terbaik ke mansion. Aku mengenakan setelan blazer sutra berwarna emerald yang elegan, dengan bros mutiara asli pemberian bapak mertuaku. Kami berangkat menuju kota. Bukan ke gedung Agro City, melainkan ke kantor pusat Bank Megaerta, bank swasta terbesar, tempat seluruh aset keluargaku dijaminkan. Saat aku melangkah masuk ke lobi, semua mata tertuju padaku. Di ruang tunggu utama, aku melihat Ibu, Kak Danu, dan Kak Melisa duduk dengan wajah kuyu. Mereka tampak sedang memohon pada seorang staf administrasi. Tolonglah Pak, berikan kami waktu 1 minggu lagi. Kami tidak mungkin tidur di jalanan. Ratap Ibu. Suaranya yang dulu sombong, kini terdengar parau dan menyedihkan. Maaf Bu, keputusan ada di tangan direktur utama yang baru saja melakukan akuisisi. Jawab staf itu dingin. Aku berjalan melewati mereka, menuju lift khusus petinggi. Kak Melisa menyadari keberadaanku. Ia berdiri, matanya membelalak melihat penampilanku. Anin, ngapain kamu kesini? Mau pamer baju sewaan? Ejeknya, meski suaranya bergetar tidak yakin. Dia Mel, mungkin dia mau memohon pada direktur untuk kita. Bisik Ibu sambil mengejarku. Anin sayang, tolong bicarakan pada atasanmu di sini. Jangan biarkan Ibu gelandangan. Aku berhenti tepat di depan pintu lift. Aku berbalik dan menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang kosong. Aku tidak punya atasan di sini, Bu. Maksudmu? Kak Danu mengerutkan kening. Pintu lift terbuka. 2 orang pengawal berbadan tegap keluar dan membungkuk padaku. Selamat pagi, Ibu Anindya. Dewan direksi sudah menunggu di ruang rapat utama. Aku melangkah masuk ke lift tanpa mengajak mereka. Saat pintu lift perlahan menutup, aku melihat wajah Ibu yang syok hingga ia hampir pingsan di pelukan Kak Danu. Di dalam ruang rapat, 10 pria berjas mahal berdiri menyambutku. Di meja besar itu, tergeletak berkas utang keluarga besar Wijaya keluargaku. Ibu Anindya, ucap sang manajer risiko, utang kakak Anda, Danu Wijaya, sudah mencapai tahap sita total
Perusahaan EKSPO Arempornia sebenarnya sudah bangkrut sejak 2 tahun lalu. Dia hanya menutupi semuanya dengan utang baru. Apa instruksi Anda? Aku terdiam sejenak. Aku teringat bagaimana Danu menumpahkan kuah rendang ke sepatuku. Aku teringat bagaimana Melisa menghina mahar suamiku. Dan aku teringat bagaimana ibu mengusirku di bawah hujan. Bekukan semua rekening mereka, ucapku tegas. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Tarik semua fasilitas kreditnya. Dan untuk rumah yang kemarin saya beli, biarkan mereka tinggal di sana selama 3 hari ke depan. Tapi bukan sebagai pemilik. Lalu sebagai apa, Bu? Tanya manajer itu. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh dengan rasa pahit. Sebagai tamu yang harus membayar sewa harian. Jika mereka tidak bisa bayar, keluarkan mereka tanpa perlu instruksi dariku lagi. Baru saja aku selesai bicara, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tak kukenal masuk. Anin, ini Bram. Aku tahu sekarang kamu siapa. Tolong temui aku di kafe biasa. Aku punya informasi tentang rencana busuk Kak Danu untuk menjatuhkan suamimu. Tolong. Ini demi keselamatan Bayu. Aku mengerutkan kening. Mantan tunanganku, informasi tentang keselamatan Bayu. Aku menatap Bayu yang berdiri di dekat jendela. Ia tampak sedang menelepon seseorang dengan nada bicara yang sangat serius. Sepertinya perang ini bukan hanya soal harta, tapi juga soal nyawa. Aku menatap Bayu yang masih sibuk di telepon. Wajahnya yang biasa tenang, kini terlihat mengeras. Pesan dari Bram masih menyala di layar ponselku, sebuah peringatan yang terasa seperti umpan. Namun terlalu berbahaya untuk diabaikan. Siapa yang mengirim pesan, Anin? Suara Bayu memecah lamunanku. Ia sudah selesai dengan teleponnya dan kini berdiri tepat di belakangku. Hanya iklan, Bay. Jawabku bohong. Untuk pertama kalinya, aku menyembunyikan sesuatu darinya. Aku tidak ingin Bayu berpikir aku masih berhubungan dengan Bram. Namun aku juga tidak bisa membiarkan rencana busuk Danu membahayakan suamiku. Bersiaplah. Malam ini ada gala anniversary ke-50. Agro City Group. Ucap Bayu sambil merapikan rambutku. Seluruh pengusaha besar, pejabat, termasuk keluargamu dan Bram akan hadir. Ini adalah malam di mana Tuan Tanah Misterius akan menunjukkan wajahnya. Aku mengangguk. Namun pikiranku bercabang. Sore harinya, aku nekat menemui Bram di sebuah kafe tersembunyi. Bram datang dengan wajah cemas. Sangat berbeda dari sosok sombong yang kulihat di pesta pernikahanku. Anin, dengarkan aku, bisik Bram tanpa basa-basi. Danu. Gila, dia tahu dia kalah dalam bisnis. Jadi dia menghubungi kelompok preman bayaran untuk mengacau di acara malam ini. Dia ingin mempermalukan Bayu atau lebih buruk, mencelakainya sebelum Bayu sempat naik ke podium. Danu pikir, jika Bayu hilang, kamu akan mewarisi segalanya, dan dia bisa mengendalikanmu. Jantungku berdegup kencang. Kenapa kamu memberitahuku ini, Bram? Karena aku memang brengsek, tapi aku bukan pembunuh. Jawabnya lirih. Dan jujur saja, aku lebih takut pada apa yang akan dilakukan bapak mertuamu jika putranya terluka. Kota ini bisa terbakar. Anin, aku kembali ke mansion dengan perasaan tidak tenang. Namun, Bayu sudah menungguku dengan sebuah kotak hitam besar. Di dalamnya terdapat gaun haute couture berwarna emas pucat yang bertabur berlian kecil, gaun yang harganya mungkin setara dengan 1 unit apartemen mewah. Pakai ini malam ini, jangan lepaskan tanganku. Perintah Bayu dengan nada yang tak terbantahkan. Kami tiba di Hotel Grand Ballroom milik keluarga Bayu. Karpet merah membentang panjang. Puluhan wartawan memotret setiap tamu yang datang. Di depan pintu masuk, aku melihat keluargaku sedang berdebat dengan petugas keamanan. Saya ini kakaknya Anindya, istri pemilik gedung ini. Berani-beraninya kamu melarang kami masuk, teriak Danu. Wajahnya merah padam karena malu ditonton banyak orang. Ibu juga ikut meratap. Kami kehilangan undangan kami. Tolong panggilkan Anin. Bayu menghentikan langkahnya tepat di depan mereka.
Kerumunan wartawan langsung menyorot ke arah kami. Danu dan ibu melihatku dengan mata berbinar, mengira aku akan menjadi tiket mereka untuk masuk ke lingkaran elit ini. Anin sayang, bilang pada penjaga bodoh ini kalau kita keluarga. Ucap ibu dengan senyum palsu yang memuakan. Aku menatap mereka datar. Hanya tamu dengan undangan fisik yang boleh masuk. Dan setahuku, daftar tamu keluarga Wijaya sudah dicoret sejak kemarin. Anin, kamu keterlaluan, bentak Danu. Matanya berkilat marah. Dan saat itu, aku melihatnya merogoh saku jasnya, memberi kode pada seseorang di sudut lobi. Tiba-tiba, suasana menjadi kacau. 3 orang pria berjaket kulit menerobos kerumunan, membawa botol berisi cairan hitam tinta permanen, dan mengarahkannya langsung ke arah gaun emasku. Mereka ingin merusak momen paling berharga dalam hidupku. Rasakan itu, ratu palsu, teriak salah satu dari mereka. Namun, sebelum cairan itu menyentuh gaunku, Bayu dengan gerakan yang sangat cepat menarikku ke belakang tubuhnya. Di saat yang sama, belasan pria berjas hitam yang tadinya tampak seperti tamu biasa langsung menyergap ketiga preman itu dalam hitungan detik. Lobi menjadi sunyi. Bayu berdiri tegak, tak setetes pun tinta mengenai jasnya. Ia menatap Danu yang kini gemetar ketakutan. Kak Danu, suara Bayu terdengar sangat rendah. Namun dinginnya menusuk tulang. Kamu baru saja mencoba merusak gaun istriku di depan umum. Kamu tahu apa hukumannya bagi orang yang mencoba menyerang keluarga Winarno? Bayu, aku tidak tahu apa-apa. Danu mencoba lari, tapi 2 pengawal sudah mencekal lengannya. Bawa mereka ke ruang keamanan. Perintah Bayu pada anak buahnya. Dan pastikan mereka menonton acara malam ini dari layar monitor di sana. Aku ingin mereka melihat setiap detik saat kekuasaan mereka runtuh secara resmi. Bayu menggandeng tanganku, melangkah masuk ke dalam aula mewah itu dengan penuh wibawa. Saat pintu ganda raksasa terbuka, ribuan tamu berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Di ujung aula, di atas podium yang megah, Pak Winarno sudah menunggu dengan senyum tipis. Beliau memegang mikrofon dan suaranya menggelegar ke seluruh ruangan. Hadirin sekalian, selamat datang di malam perayaan Agro City Group. Malam ini, saya bukan hanya merayakan bisnis, tapi saya akan menyerahkan seluruh kunci kota ini kepada pewaris tunggal saya dan istrinya yang luar biasa. Aku menelan ludah. Ini dia saatnya. Namun, saat kami berjalan menuju panggung, aku melihat Bram berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat pasi, sambil menunjuk ke arah lampu kristal raksasa di atas kepala kami, yang tiba-tiba berderit aneh. Kriek, suara besi yang tertekuk itu, hanya terdengar olehku di tengah riuhnya tepuk tangan. Aku mendongak, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Lampu kristal seberat 1 ton itu bergoyang tidak wajar, tepat di atas jalur yang akan kami lalui menuju podium. Bayu, berhenti, teriakku, sambil menarik lengannya sekuat tenaga. Hanya selisih 1 detik setelah kami berhenti, suara dentuman dahsyat mengguncang seluruh ballroom. PRANNGGGG, lampu kristal raksasa itu jatuh menghantam lantai marmer, hancur berkeping-keping, tepat di depan kaki kami. Debu dan pecahan kaca terbang ke segala arah. Jeritan histeris tamu undangan memenuhi ruangan. Jika bukan karena tarikanku, kami sudah tertimbun ribuan kristal tajam itu. Bayu langsung memelukku, melindungiku dari serpihan kaca. Matanya yang tajam langsung mengarah ke balkon lantai 2, di mana seorang teknisi tampak melarikan diri. Amankan tempat ini, jangan biarkan 1 orang pun keluar. Suara Bayu menggelegar, tidak lagi tenang seperti biasanya. Ini adalah kemarahan seorang penguasa yang wilayahnya baru saja diusik. Pak Winarno turun dari panggung dengan wajah merah padam. Beliau tidak takut. Beliau murka. Siapa yang berani melakukan ini di rumahku? Di ruang keamanan, Danu dan ibu yang sedang diawasi tampak pucat pasi melihat kejadian itu melalui monitor. Danu tidak menyangka rencananya akan menjadi percobaan pembunuhan. Ia mengira hanya akan membuat kekacauan kecil
untuk mempermalukan Bayu. Bayu mendekatiku, memastikan aku tidak terluka. Anin, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Bay. Tapi Bram, dia yang memberitahuku tadi. Bisikku gemetar. Bayu menoleh ke arah Bram yang masih terpaku di sudut. Bayu memberi isyarat pada pengawalnya untuk membawa Bram mendekat. Bukan untuk disiksa, tapi untuk dilindungi. Terima kasih sudah menjaga istriku, ucap Bayu singkat pada Bram. Sebuah pengakuan yang membuat Bram tertunduk malu. Bayu kemudian meraih mikrofon yang terjatuh. Suaranya kembali memenuhi ruangan yang kini mencekam. Mohon maaf atas gangguan kecil ini. Seperti yang kalian lihat, ada tikus yang mencoba merusak pesta singa. Tapi singa tidak akan berhenti hanya karena kerikil. Ia menatap ke arah kamera CCTV yang terhubung langsung ke ruang keamanan di mana Danu berada. Danu Wijaya, aku tahu kamu menonton ini. Kamu baru saja mengubah statusmu dari debitur yang bangkrut menjadi buronan kasus percobaan pembunuhan. Semua aset yang masih tersisa atas namamu, sekecil apapun itu, mulai detik ini, disita oleh negara atas perintah khusus. Ibu yang berada di samping Danu langsung pingsan mendengar pengumuman itu. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka kehilangan kebebasan. Bayu kemudian menarik tanganku, mengajakku naik ke panggung, melewati puing-puing kaca yang berkilauan. Kami berdiri di samping Pak Winarno. Hadirin sekalian, ucap Pak Winarno. Suaranya kini tenang, namun berwibawa. Inilah alasan mengapa saya memilih Bayu dan Anindya. Mereka adalah tanah yang kokoh, tidak goyah meski dihantam badai. Malam ini, saya nyatakan bahwa seluruh operasional AgroCity Group di kota ini resmi berada di bawah kendali penuh menantu saya, Anindya. Aku tertegun. Aku, Pak? Ya, Nak, bisik Pak Winarno. Biarkan orang-orang yang meremehkanmu tahu bahwa tangan yang mereka anggap kotor karena lumpur adalah tangan yang sekarang memegang kunci ekonomi mereka. Saat itulah, pintu aula terbuka lebar. Polisi masuk untuk menjemput Danu dan Melisa yang terlibat dalam konspirasi sabotase. Aku melihat mereka diseret melewati karpet merah yang sama dengan yang kami lalui, namun kali ini dengan tangan terborgol. Anin, tolong ibu. Anin, teriak ibu yang baru sadar. Suaranya bergema di lorong. Namun tak ada satupun tamu yang menoleh. Mereka semua sibuk membungkuk hormat padaku. Aku berdiri di puncak kejayaan. Namun hatiku tidak merasa lega. Aku tahu, setelah ini akan ada banyak serigala berbulu domba yang akan mendekat. Dan benar saja, di antara kerumunan tamu yang bersorak, aku melihat seseorang yang sangat kukenal, ayah kandungku, yang sudah 10 tahun menghilang. Kini berdiri di sana dengan senyum licik. Pria itu Hendra Wijaya, pria yang meninggalkan ibu dan aku saat perusahaan kami pertama kali goyah 10 tahun lalu, kini muncul dengan setelan jas mahal yang tampak sangat baru. Ia bertepuk tangan paling keras, seolah ia adalah ayah paling bangga di dunia. Anin, putriku sayang, serunya, mencoba menerobos barisan pengawal. Ayah tahu kamu akan berhasil. Ayah kembali untukmu, Nak. Aku merasakan cengkeraman tangan Bayu di pinggangku mengeras. Ia bisa merasakan tubuhku yang mendadak kaku dan dingin. Bayu menatap pria itu dengan pandangan yang bisa membekukan lautan. Siapa? Jia? Aning, tanya Bayu dengan nada rendah yang syarat akan proteksi. Laki-laki yang membuatku dan ibu hampir mati kelaparan sebelum ibu menjadi gila harta. Jawabku pahit. Dia, ayahku. Hendra berhasil mendekat ke pinggir panggung. Anin, jangan dengarkan apa kata orang. Ayah pergi dulu untuk mencari modal. Dan lihat, ayah punya proyek besar di luar negeri yang bisa kita gabungkan dengan AgroCity. Kita akan menjadi keluarga terkaya di Asia. Aku melangkah ke tepi panggung, menatapnya tepat di mata. 10 tahun? Ya, 10 tahun aku mencuci piring di warung tetangga hanya untuk sekolah. Sementara ayah asyik berjudi di luar negeri. Sekarang,
Saat aku berdiri di atas gedung pencakar langit ini, ayah datang membawa proposal. Anin, ayah ini darah dagingmu. Tanpa ayah, kamu tidak akan ada. Hendra mulai berakting dramatis, agar tamu-tamu lain melihat. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan dramanya, Pak Winarno melangkah maju. Bapak mertuaku itu melepaskan cepingnya, menyerahkannya pada pelayan, dan berdiri dengan wibawa seorang kaisar. Hendra Wijaya, ucap Pak Winarno tenang. Saya ingat kamu. 10 tahun lalu, kamu datang ke desa saya, mencoba menipu saya dengan investasi bodong untuk menyelamatkan perusahaanmu yang bangkrut karena judi. Kamu pikir saya lupa wajah penipu? Wajah Hendra memucat seketika. Pak Winarno, petani tua di desa itu. Itu Anda. Tanah yang kamu coba curi dariku dulu, kini menjadi tempat di mana anakmu berkuasa. Lanjut Pak Winarno. Dan perlu kamu tahu, perusahaan properti yang kamu bengga-benggekan di luar negeri itu, minggu lalu, sudah aku beli lewat skema akuisisi rahasia. Kamu sekarang bekerja untukku, Hendra. Atau lebih tepatnya, kamu baru saja dipecat. Riuh rendah, tamu undangan berubah menjadi bisik penghinaan bagi Hendra. Ia yang datang untuk merampok kesuksesanku, justru menemukan dirinya berada di bawah kaki pria yang dulu ia remehkan. Bayu, panggilku lirih. Bayu mengangguk paham. Ia memberi isyarat pada kepala keamanan bahwa dia keluar, dan pastikan dia bergabung dengan Danu di kantor polisi. Saya punya catatan tentang penggelapan pajak yang dia lakukan di Singapura. Hendra diseret keluar sambil berteriak-teriak memohon ampun. Pemandangan yang sama menyedihkannya dengan saat ibu dan Danu diusir. Aku merasa lelah, namun beban di pundakku perlahan terangkat. Malam itu, setelah acara selesai, kami tidak pulang ke mansion. Bayu membawaku ke balkon paling atas gedung Agro City. Dari sini, lampu-lampu kota terlihat seperti permata yang berserakan di atas beludru hitam. Semua ini milikmu, Anin, ucap Bayu sambil memelukku dari belakang. Setiap lampu yang kamu lihat, setiap aspal yang kamu injak di kota ini, adalah milik keluarga Winarno, dan kamu adalah nyonya besar di sini. Aku hanya ingin hidup tenang bersamamu, Bayu, tanpa semua drama ini, bisikku. Bayu terdiam sejenak. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah map kecil yang berbeda dari sebelumnya. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, Anin, tentang alasan sebenarnya mengapa Bapak memilihmu sejak awal. Jauh sebelum kita bertemu di pernikahan yang dihina itu, aku membuka map itu. Isinya adalah sebuah foto lama. Foto masa kecilku saat aku sedang berbagi bekal makanan dengan seorang anak laki-laki kotor di pinggir sawah kakekku dulu. Itu aku, tanyaku, terkejut. Dan anak itu, anak petani yang kamu beri setengah nasi bungkusmu saat semua orang mengejeknya bau lumpur. Jawab Bayu dengan mata berkaca-kaca. Bapak tidak pernah lupa budi, Anin, dan aku. Aku tidak pernah berhenti mencarimu. Ternyata, pernikahan ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah panen dari benih kebaikan yang aku tanam bertahun-tahun lalu. Namun, saat kami sedang berbagi momen haru itu, sebuah pesan darurat masuk ke ponsel Bayu dari rumah sakit pusat. Tuan muda, nyonya besar Ibu Anindya, mengalami serangan jantung di sel tahanan. Kondisinya kritis, dan beliau terus memanggil nama Anda. Aku terpaku menatap layar ponsel Bayu. Dunia yang baru saja terasa damai di puncak gedung ini mendadak kembali berguncang. Ibu, wanita yang melahirkanku, namun juga wanita yang nyaris menghancurkan jiwaku demi ambisi dunianya. Anin, keputusan ada di tanganmu, ucap Bayu lembut, menggenggam jemariku yang mendingin. Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan memerintahkan tim medis terbaik untuknya. Tapi kita tidak perlu di sana. Aku menarik napas panjang, menatap gemerlap kota yang kini terasa hampa. Ayo pergi, Be. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi atas kehancurannya sendiri. Kami tiba di rumah sakit dengan pengawalan ketat. Di depan ruang ICU,
Aku melihat Kak Melisa terduduk di lantai dengan riasan yang sudah luntur dan pakaian yang berantakan. Saat melihatku, ia tidak lagi berteriak sombong. Ia merangkak mendekat, bersujud di depan sepatuku. "Anin, tolong, Ibu. Tolong bilang pada dokter untuk menyelamatkannya. Aku janji akan jadi budakmu, Anin. Tolong, jangan biarkan kami mati seperti ini," ratap Melisa sambil memegang ujung gaun emasku yang bernilai miliaran itu. Aku menarik kakiku dengan dingin. "Bangun, Melisa. Jangan mengotori lantai rumah sakit ini dengan sandiwara barumu." Aku masuk ke dalam ruangan. Ibu terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Wajah yang dulunya selalu penuh dengan bedak mahal dan ekspresi angkuh itu kini pucat dan tirus. Begitu melihatku, matanya yang sayu terbuka lebar. "Anin." Suaranya hanya berupa bisikan parau. "Memaafkan Ibu." Aku berdiri di samping ranjangnya, melipat tangan di dada. Bayu berdiri setapak di belakangku, seperti bayangan yang siap melindungi jika ada serangan. Ibu meminta maaf karena menyesal, atau karena Ibu baru tahu kalau menantu yang Ibu buang adalah pemilik separuh kota ini? Tanyaku tanpa nada. Air mata mengalir di sudut mata Ibu. Ibu salah. Ibu hanya ingin kita kaya lagi. Ibu tidak tahu kalau Bayu itulah masalah Ibu. Potongku tajam. Ibu mengukur manusia dari apa yang mereka pakai, bukan dari siapa mereka. Ibu menghina bapak mertuaku karena bajunya lusuh, padahal hatinya jauh lebih kaya dari seluruh keluarga Wijaya digabungkan. Ibu tahu, Bayu adalah anak kecil yang dulu Ibu usir dari depan rumah kita karena dia ingin mengembalikan dompet Ibu yang jatuh. Ibu terkesiap. Dadanya mulai naik turun dengan tidak stabil. Ibu menyebutnya anak gembel bau lumpur. Padahal saat itu, dia adalah satu-satunya orang jujur yang Ibu temui. Lanjutku, sekarang, semua kekayaan yang Ibu impikan ada di genggamanku. Tapi sepeser pun tidak akan aku berikan untuk membayar kesombongan Ibu. Ibu terisak. Suaranya tercekat oleh alat bantu napas. "Anin, jangan buang Ibu." Aku menatapnya lama, lalu berbalik arah. "Aku tidak akan membuangmu, Bu. Aku sudah menyiapkan panti jompo terbaik di desa terpencil, desa tempat Bayu dibesarkan. Ibu akan tinggal di sana, melihat ladang singkong setiap hari, agar Ibu ingat dari mana kehidupan sebenarnya berasal." Aku keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Di koridor, Bayu memelukku erat. "Kamu sudah melakukannya dengan hebat, Anin. Ini bukan tentang dendam lagi, Bay," bisikku di dadanya. "Ini tentang memberikan mereka cermin untuk melihat betapa buruknya mereka." Tiba-tiba, asisten Bayu datang dengan tergesa-gesa. "Tuan muda, ada laporan dari tim audit. Kakak Nyonya Danu ternyata tidak hanya melakukan sabotase. Dia diam-diam menjual data rahasia AgroCity ke pihak asing sebelum dia ditangkap. Dan malam ini, mereka akan melakukan serangan siber untuk membajak seluruh sistem keuangan kota." Bayu melepaskan pelukannya, matanya berkilat tajam. Sepertinya Danu benar-benar ingin bermain api sampai akhir. "Anin, tetaplah di sini dengan pengawal. Aku harus ke pusat komando sekarang." "Tidak, Bayu. Aku ikut. Ini perusahaanku juga sekarang," tegasku. Kami berlari menuju lobi, namun saat pintu lift terbuka, sekelompok orang bersenjata dengan topeng hitam sudah menunggu. Mereka bukan polisi, bukan juga preman biasa. Mereka adalah tentara bayaran. Kami berlari menuju lobi. Namun saat pintu lift terbuka, sekelompok orang bersenjata dengan topeng hitam sudah menunggu. Mereka bukan polisi, bukan juga preman biasa. Mereka adalah tentara bayaran yang disewa dengan CSSS, harta terakhir Danu yang ia sembunyikan di rekening luar negeri. "Jangan bergerak!" Salah satu dari mereka menodongkan laras hitam tepat ke arah dada Bayu. Lobi rumah sakit yang tadinya sepi mendadak berubah menjadi medan tempur yang mencekam. Kak Melisa yang masih ada di sana berteriak histeris sebelum pingsan karena ketakutan. Namun, di hadapan moncong senjata itu,
Bayu sama sekali tidak bergeming. Ia justru melangkah satu tindak ke depan, melindungiku sepenuhnya. Kalian salah memilih tempat untuk bermain api, ucap Bayu dengan suara yang sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang nyawanya sedang di ujung tanduk. Diam. Serahkan kode akses server pusat Agro City, atau istrimu yang akan menanggung akibatnya, bentak sang pimpinan bertopeng. Tiba-tiba, suara deru mesin berat terdengar dari luar rumah sakit. Bukan satu, melainkan puluhan. Dari kaca besar lobi, aku melihat ratusan pria berpakaian kemeja flanel dan celana kanvas para petani dari desa Bayu turun dari truk-truk besar. Mereka tidak membawa senjata api, melainkan alat-alat pertanian yang berkilau tajam di bawah lampu jalan. Di depan mereka, Pak Winarno berjalan dengan langkah mantap. Beliau tidak lagi memakai batik, melainkan jaket lapangan tua miliknya. Kalian pikir bisa menguasai kota ini hanya dengan peluru? Suara Pak Winarno menggelegar melalui pengeras suara gedung. Kota ini dibangun di atas tanah kami, dan di atas tanah ini, kami adalah hukumnya. Dalam hitungan detik, sistem listrik di seluruh blok padam. Gelap gulita. Itulah keuntungan memiliki seluruh infrastruktur kota. Bayu bisa mematikannya hanya dengan satu perintah dari ponselnya. Dor, dor. Suara tembakan terdengar kalap dalam kegelapan. Namun para penyerbu itu tidak tahu bahwa pengawal pribadi Bayu dilengkapi dengan penglihatan malam night vision. Dalam sunyi, satu persatu, tentara bayaran itu dilumpuhkan tanpa sempat melawan. Saat lampu kembali menyala, para penyerbu sudah terkapar di lantai, diringkus oleh tim keamanan Agro City. Danu, yang ternyata bersembunyi di dalam ambulans di luar gedung, juga berhasil diseret masuk oleh para petani binaan Pak Winarno. Lepaskan aku. Kalian ini cuma petani kotor, raung Danu dengan wajah hancur karena putus asa. Aku melangkah mendekati Danu, menatapnya dengan rasa iba yang bercampur jijik. Mas Danu, kamu selalu menghina lumpur. Sekarang, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi, memikirkan bagaimana lumpur yang kamu benci itu justru yang membenamkanmu ke dasar kehancuran. 1 bulan kemudian, aku berdiri di balkon lantai tertinggi Winarno Tower, gedung pencakar langit yang kini resmi diganti namanya menjadi Anindya Landmark. Di bawah sana, kota tampak begitu sibuk, bergerak sesuai irama yang kami tentukan. Ibu masih berada di panti jompo di desa. Kabarnya, beliau mulai terbiasa bangun pagi untuk sekadar melihat matahari terbit di atas ladang singkong, belajar tentang arti syukur yang terlambat. Danu dan Hendra mendekam di penjara dengan vonis berlapis. Bayu datang dari belakang, melingkarkan tangannya di pinggangku. Ia tidak lagi memakai jas sewaan yang kekecilan, tapi setelan kustom yang sangat pas. Namun ia tetaplah bauku yang sederhana. Apa yang sedang kau pikirkan, Nyonya Besar? Bisiknya di telingaku. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku sedang memikirkan betapa lucunya dunia ini. Dulu aku dihina karena menikah dengan anak petani. Sekarang, orang-orang itu harus membuat janji temu berbulan-bulan sebelumnya hanya untuk sekadar menyalami tangan anak petani itu. Bayu terkekeh. Biarkan mereka. Bagi mereka, ini adalah tentang gedung dan angka. Tapi bagi kita, Bayu menunjuk ke arah pinggiran kota, di mana hamparan sawah hijau masih terjaga di tengah kepungan beton. Ini adalah tentang akar. Pohon setinggi apapun akan tumbang jika akarnya tidak kuat. Dan akar kita adalah tanah itu. Anin, aku membalikkan badan, menatap mata suamiku yang penuh cinta. Aku menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada gudang-gedang yang berdiri di bawah kakiku ini, melainkan pada kesetiaan pria yang tetap menggenggam tanganku. Baik saat aku hanya seorang gadis yang dihina, maupun saat aku menjadi wanita yang memiliki separuh kota ini. Terima kasih telah membawaku pulang, Bayu, bisikku. Kami berdiri di sana, di puncak dunia yang kami bangun dari kejujuran dan air mata. Kota ini luas, sangat luas, namun
di bawah kaki kami. Segalanya terasa kecil dibandingkan kekuatan cinta yang tumbuh dari benih sederhana di sebuah ladang tua.